Sahabat Muslim, apa yang terjadi pada ruh kita tepat setelah nafas terakhir terhembus? Ketika tubuh terbujur kaku, ketika keluarga menangis, siapa yang pertama kali menyambut ruh kita? Apakah kita sendiri? Ataukah ada makhluk yang sudah menunggu sejak lama? Wahai jiwa yang masih hidup, video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Karena semua yang bernyawa pasti akan melewati jalan ini. Sebelum kita mulai, teman-teman bantu tekan like, share, dan subscribe agar video ini memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Para ahli tasawuf sepakat dalam satu perkara. Ruh tidak pernah keluar sendirian. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ruh orang beriman dicabut oleh malaikat maut dengan lembut, didampingi malaikat rahmat. Sedangkan ruh orang durhaka dicabut dengan keras, didampingi malaikat azab. Kemudian berdasarkan kisah Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau berkata kepada muridnya sebelum wafat, "Aku melihat mereka telah menungguku, wajahnya bercahaya dan bau harum yang belum pernah aku cium selama hidup." Saat ruhnya dicabut, beliau tersenyum, karena yang menuntunnya bukan makhluk yang menakutkan, melainkan malaikat pembawa rahmat. Sahabat Muslim, menurut para ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim, ruh mengalami tahapan. Yang pertama keluar dari jasad, lalu dinaikkan ke langit, lalu diperlihatkan catatan amal, dan kemudian dikembalikan ke jasad untuk menghadapi alam kubur. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Menurut kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berkata, ruh orang beriman dinaikkan, bukan untuk disiksa, tetapi untuk diperkenalkan kepada Robnya sebelum kembali ke alam barzah. Lalu selama 40 hari di alam kubur, apa yang terjadi? Dalam tradisi tasawuf disebutkan 40 hari pertama adalah masa pengenalan ruh dengan alam barzah. Bukan dalil pasti, namun pengalaman ruhani para wali Allah. Kisah ini berdasarkan dari kisah Hasan Al-Basri. Beliau berkata, mayit mengetahui siapa yang menziarahinya, siapa yang mendoakannya, dan siapa yang melupakannya. Para ahli tasawuf menjelaskan, ruh belum sepenuhnya terlepas dari dunia. Ruh masih merasakan doa anak soleh dan keluarganya. Ruh merasakan ringan atau beratnya kubur. Itulah mengapa tahlil, sedekah, doa menjadi cahaya bagi mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika manusia dikuburkan, semua meninggalkannya kecuali amalnya. Menurut Imam Ibnu Qayyim, solat menjelma menjadi cahaya, sedekah menjadi pelindung, zikir menjadi teman, dan Al-Quran menjadi penolong. Sesuai dengan kisah wali Allah dari Mesir, seorang murid bermimpi bertemu gurunya yang telah wafat. Ia bertanya, apakah yang paling menolongmu di kubur? Kemudian sang guru menjawab, satu tasbih yang aku ucapkan dengan ikhlas, itulah sahabatku kini. Banyak ahli tasawuf yang sepakat tidak ada ruh yang menyesal karena kurang harta, tetapi semua menyesal karena kurang amal. Seandainya ruh bisa berbicara kepada kita hari ini, maka ia akan berkata, jangan tunda taubatmu, karena aku pun dulu mengira esok masih ada. Wahai jiwa yang masih diberi nafas, suatu hari nanti kita akan dituntun, kita akan ditanya, kita akan sendirian. Maka sebelum ada yang menuntun ruh kita keluar, biarlah amal soleh yang menuntun kita menuju cahaya. Sahabat Muslim, apakah ruh membutuhkan doa dari orang yang masih hidup? Jawabannya sangat membutuhkan. Mereka bukan membutuhkan harta, mereka membutuhkan doa. Doa, tahlil, dan sedekah dari orang-orang yang masih diberi umur panjang oleh Allah. Ketika seseorang wafat bukan berarti segalanya telah selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia,
terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik, anak soleh yang mendoakannya. Ini bukti bahwa doa orang yang masih hidup benar-benar sampai kepada ruh yang telah wafat. Di alam barzah, ruh tidak bisa lagi sholat, tidak bisa bersedekah, tidak bisa memperbaiki kesalahan. Yang tersisa hanyalah penantian atas kiriman pahala dari dunia. Ruh sangat membutuhkan doa. Doa bagi orang yang telah wafat ibarat air bagi mereka yang kehausan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Setiap doa yang kita panjatkan, Allah izinkan menjadi cahaya di alam kubur. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan, ruh mengetahui siapa yang mendoakannya. Bayangkan betapa bahagianya seorang ibu di alam kubur saat mendengar nama anaknya disebut dalam doa. Bukan bunga di makam yang ia butuhkan, tapi ampunan Allah yang kita mintakan untuknya. Sahabat muslim, apa makna tahlil untuk ruh? Tahlil bukan sekedar tradisi. Tahlil adalah zikir tauhid, la ilaha illallah. Kalimat yang menjadi kunci keselamatan di dunia dan akhirat. Ketika tahlil diniatkan untuk orang yang wafat, para ulama menjelaskan bahwa pahalanya sampai atas izin Allah. Tahlil adalah pengingat bahwa dunia ini sementara, bahwa semua akan kembali kepada Allah, dan bahwa ruh-ruh yang telah pergi masih berharap pada doa kita. Bukan soal ramai atau sunyi, bukan soal besar atau kecil acara, tetapi keikhlasan hati yang menghadiahkan pahala kepada mereka. Jika ada hadiah paling indah untuk orang yang telah wafat, maka itu adalah sedekah atas nama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat secara tiba-tiba. Apakah sedekahku bermanfaat untuknya?" Rasulullah menjawab, "Ya, sangat bermanfaat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah tidak harus besar, tidak harus menunggu kaya. Memberi makan orang lapar, membantu anak yatim, menyumbang air minum, membangun masjid, sumur, atau mushaf Al-Quran. Semua itu bisa menjadi cahaya panjang yang terus mengalir ke alam kubur. Setiap kali pahala itu mengalir, ruh akan berkata, "Inilah hadiah dari orang yang mencintaiku." Hari ini kita masih bisa berdoa. Hari ini kita masih bersedekah. Hari ini kita masih menyebut nama orang tua kita. Namun suatu hari nanti kitalah yang akan menunggu doa anak-anak kita, menunggu sedekah yang diniatkan atas nama kita, menunggu kiriman pahala dari dunia. Maka jika hari ini kita masih hidup, jangan pelit untuk mendoakan orang yang telah wafat. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi harapan kita di kemudian hari. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk ayah, ibu, keluarga, dan seluruh kaum muslimin yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni dosa mereka, melapangkan kubur mereka, dan mempertemukan kita kembali di surganya kelak. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa bagikan, like, share, dan subscribe agar semakin banyak ruh yang mendapatkan hadiah doa. Karena sesungguhnya ruh-ruh itu masih menunggu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.